sekalian, selamat siang. Saya percaya setiap daripada kita dipenuhi dengan sukacita Tuhan, amin. Sehingga hari ini kita dapat beribadah kembali setelah kurang lebih 3 bulan kita tidak dapat beribadah bersama. Tapi hari ini hari yang luar biasa. Tuhan berikan sukacita dan kesempatan bagi kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan hormat saya undang sekali berbakti berdiri. Saya percaya setiap kehidupan kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Saya percaya akan masa depan kami terancam Tuhan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
kasih Tuhan. Sungguh Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kebaikan Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan kami masih boleh ada dalam ibadah. Kami boleh beribadah dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala keberadaan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan berkat anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, siang hari ini Tuhan kami mulai ibadah kami Tuhan. Mari urapi setiap daripada kami Tuhan. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi mengikat kami semua dengan tali kasih-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir tempat ini. Amin. Baik jemaat yang dalam perjalanan, bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Mengikuti ibadah secara online. Urapi setiap daripada kami Tuhan. Tuhan Kau yang memimpin acara ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami percaya Roh Kudus Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji besarkan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Setiap jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ini kemuliaan Tuhan yang paling meriah. Mari kita memuji Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya dengan badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya dan bukan badan yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, dengan harga semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya dengan badan yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya dan bukan badan
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua kerinduan kami yang sangat dalam ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap keinginan kami hari ini saat ini
Kami memuliakan nama-Mu. Kami memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih atas semuanya. Dan saatnya kami juga boleh mendengar sabda-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Amin. Ya, kita senang ya. Hati kita gembira, walaupun saya nggak bisa lihat saudara gembira atau tidak ini, karena tertutup semua ya. Saya minta izin dibuka ya, karena kalau ditutup susah ya. Ditutup nanti keluar putih di sini semua, nggak bisa ngomong. Ya, jadi saudara senang, saudara cemberut, saudara membeleh-belehin saya juga nggak ketahuan nih. Ya, tapi saya yakin dan percaya hati kita gembira, amin. Ya, kita bersuka. Pas dikatakan waktu begitu yang demikian cepat, betul kita rasakan. Ya, rasanya kita melalui yang panjang. Sampai kapan kita bisa beribadah di dalam masa-masa yang menunggu tidak enak, saudara. Tapi nyatanya saat ini kita ada. Saat ini kita boleh bersama-sama walaupun ya kita agak renggang-renggang ya. Tapi ada sukacita besar. Amin. Ya, kita renggang-renggang lebih enak jogetnya. Ya, nanti kalau sudah goyang kiri, goyang kanan, saudara bisa goyang bisa ke kanan, kan apa? Agak renggang jaraknya. Ya, saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Ya, dengan ucapan syukur kita masuki gerbangnya. Kita dengan sorak-sorai kita akan rasakan suasana surga. Amin. Ya, saya yakin kerinduan saudara, kerinduan kita semua. Ya. Mungkin air mata kita bukan karena kita sedih, tapi air mata kita adalah mata sukacita. Amin. Ya, kita bersukacita bisa kembali. Walaupun kita terpisah 2 kali kebaktian, nanti rekan-rekan yang biasa bersama nanti di jam kebaktian berikutnya. Ya, kita tidak bisa lama-lama karena protokol pemerintah yang mengharuskan kita untuk bisa mengefektifkan jam. Ya, saat ini setengah 10 ya, kita akan selesaikan setengah jam saja ya. Jadi mohon saudara juga dibiasakan untuk dengar firman Tuhannya cepat ya, bukan hanya makan Indomie cepat, dengar firman Tuhan juga cepat ya. Amin ya. Tapi yang terpenting adalah kenyang gitu ya saudara ya. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, minggu lalu kita merayakan 2 minggu sebelumnya ya, merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Ya, lalu minggu lalu kita juga mendapat penjelasan mengenai bagaimana Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita. Tadi lagunya mengatakan tanda mujizat menyertai kita. Kenapa? Karena Roh Allah ada di dalam kita. Ini sangat penting. Ini yang sangat berbeda. Ya, kita tidak ada berjalan sendiri dan Allah jauh di sana. Allah kita panggil tidak, tetapi Allah ada di dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus. Amin. Itu yang membedakan kita, dan kita rasakan ada mujizat-mujizat yang nyata dalam hidup kita. Setiap langkah kita ada mujizat. Amin. Semalam anak muda boleh melakukan kebaktian kembali. Ya suka, saya bersuka karena dimulai dengan sesuatu yang baru dan ada semangat yang luar biasa. Karena mereka akan pergi melompat jauh ke depan. Tentunya dengan mujizat-mujizat yang mereka miliki, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin, saudara. Kalau eksternal, kemarin kita bagi internal dan eksternal. Eksternal yang pertama adalah bisa berbahasa roh. Itu sifatnya kondisional, dibutuhkan pada saat-saat memang dibutuhkan. Berbicara dalam bahasa asing yang kita tidak bisa, itu sifatnya kontekstual atau kondisional. Lalu untuk diri kita, Allah memberikan kita kemampuan. Kenapa? Karena kita tahu tubuh kita lemah dan Tuhan Yesus tahu itu. Selama dalam perjalanan hidup di dunia, Yesus tahu sejak awal pelayanannya diuji dengan rasa lapar, diuji dengan rasa keserakahan. Kalau engkau anak raja, semua kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus diuji keserakahan. Tuhan Yesus diuji kedudukan. Kalau engkau anak raja, jatuhkan dirimu dan seluruh malaikat akan menjagamu. Bayangkan, diuji di pertama kali Yesus ingin melayani, dan terus sampai Yesus mati di kayu salib. Yesus tahu kebutuhan kita.
kelemahan kita, kedagingan kita. Oleh karena itu roh diberikan kepada kita agar kita kuat. Amin, saudara. Kita akan tumbuh dan berjalan bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Nah, siang hari ini khususnya kita akan baca firman Tuhan. Kita akan mengetahui satu lagi sesuatu yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita. Saudara tahu, setiap orang diberikan keahlian yang berbeda. Dalam membangun gereja, membangun rumah gedung seperti ini, ya tentu diperlukan ahli bangunan, ditentukan ahli arsitek, ditentukan ahli sipil, ahli mechanical, electrical, yaitu yang bisa pasang AC, benerin AC, yang bisa pasang listrik ini. Semua mempunyai keahlian yang berbeda. Ya, itu disebut keahlian, keterampilan khusus. Nah, Roh Kudus juga memberikan keahlian khusus kepada kita. Kenapa? Karena kita semua di sini akan membangun gerejanya. Roh Kudus ingin kita bersatu dengan yang lain, bersama-sama jemaat Tuhan. Tuhan karuniakan Roh Kudus dalam diri kita dan diberikan yang spesial. Amin, saudara. Mau spesialis, saudara? Ya, ada yang bagiannya tukang musir setan aja. Siapa yang musir setan di sini? Spesialis, pokoknya dia mau orangnya seperti itu. Kalau udah usir-usir setan, bagian dia gitu. Ada yang bilang, saya emang nggak mau usia, takut. Ya, jangankan melihat setan, melihat mertua marah udah takut saya. Ya, jangan lagi setan. Tapi bukan setan Pak Editan ya. Pak Editan itu seniatan, bukan setan dia. Ya, dan ini juga setan juga ya. Marganya yang tan ya, bukan orangnya ya. Nah, berbagai macam. Lalu kita lihat, lalu kita introspeksi diri kita, lihat di manakah kita, posisi kita. Ya, karena semua diberikan karunia yang sama untuk membangun kerajaannya. Ya, yuk kita baca firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12. Saya bacakan terus saudara. Ya, ambil berjalan nanti kita akan kupas satu persatu. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perhatikan di sini, seringkali kita diejek, Yesus itu bukan Tuhan. Siapa yang mengatakan Tuhan? Katakan kepada dunia, roh yang ada di dalam diriku, yaitu Roh Kudus. Dia yang berkata, Yesus adalah Tuhan. Kalau hanya menyatakan proklamasi, itu katanya dia doang. Oleh karena itu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memproklamasikan. Dia melakukan suatu pekerjaan yang ajaib. Diri kita, jangan orang lain bisa, kita nggak bisa. Kita enggak seperti itu. Nggak, nyatakan dan minta kepada Roh Kudus agar kita juga mampu menyatakan apa yang ada di dalam diri, yaitu Roh Kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Setiap orang ada, jangan bilang enggak, dia doang yang rajin, dia doang yang taat, dia doang yang soleh, saya enggak. Jangan berkata demikian, kita tidak bisa berkata demikian. Kita semua sama di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan yang sama untuk kita semua. Amin. Hanya kita tahu dan kita dekat kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Pasti beda-beda, saudara. Ya. Amin. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, enggak banyak rohnya ya, enggak 2, 3, 4, 5, tapi satu roh, roh besar, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ini yang dijanjikan Tuhan pada murid-murid Kristus. Pada saat aku akan pergi menyediakan tempat bagimu, maka akan turun Roh Kudus. Ya, dinyatakan api, lidah-lidah api menyambar sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sepakati satu roh dalam diri kita. Semua sama, ya, mempunyai roh yang sama. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
Nah, ini di ayat 7 kita lihat di sini, kita perhatikan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh, ya, enggak satu seorang orang, dua orang, tapi tiap-tiap orang. Mulai saudara, realis diri kita bahwa kita adalah yang luar biasa. Kita adalah yang terpenting di mata Tuhan. Tuhan ciptakan kita, create kita Adam dan Hawa untuk satu tujuan yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang besar. Oleh karena itu katakan di dalam diri kita, saya juga adalah rencana yang besar Allah dalam hidup kita. Kita semua punya rencana yang besar. Cuman iblis menggoyang, iblis membuat tujuan kita, harapan kita menjadi berantakan. Ini yang direbut kembali adalah Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia mengambil kembali apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya boleh kembali kepada jalan yang benar. Amin, saudara. Seperti saya sampaikan, anak panah disiapkan. Kalau tidak disiapkan dengan benar, panah itu tidak tepat pada sasaran. Bukan hanya panahnya saja, keahlian memanahnya yang membuat tepat sasaran, tetapi keadaan sekitar, angin mempengaruhi, sudutnya mempengaruhi, tekanan udaranya mempengaruhi, semua mempengaruhi. Demikian juga dengan kita. Kita tidak sendirian. Ada sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Itu yang membuat kita, menggojok kita, sehingga kita menjadi lemah, kita menjadi pecundang, kita kalah. Tapi pada dasarnya, esensinya, kita adalah orang-orang benar. Amin. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, ini sudah mulai masuk. Tuhan memberikan kita, ya, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Makanya sering kita lihat ada yang berbicaranya kok enak, ya, dia bijaksana, wise, ya. Yang lain kok ngomongnya enggak enak didengar, ya. Ya, cuman mungkin itu bukan talentanya, tapi yang berkata dengan enak didengar, banyak memberikan masukan-masukan yang baik, memberikan bimbingan yang baik, ya, karena memang dia dikaruniakan Tuhan untuk berkata-kata dengan hikmat. Mirip seperti Salomo. Salomo kan Daud berbeda, ya. Salomo luar biasa, ya. Pada saat orang bertanya, dia menjawab. Pada saat orang membutuhkan penyelesaian masalah-masalah, dia bisa selesaikan dengan luar biasa. Ini yang disebut dengan hikmah. Tidak semua orang bisa kebagian, saudara. Ya, kalau nggak jadi konseling semua di sini, ya, kan buktinya nggak ada yang jadi konseling. Ya, nggak semua jadi konseling. Ya, hanya beberapa di sini bisa. Datang kepadanya kok rasanya enak, ya. Bisa ada jalan keluarnya, ya. Nah, karena roh yang ada di dalam dirinya membuat dia mampu melakukan itu. Coba sekarang berpikir, apakah kita bisa berkata dengan hikmat? Siapa yang punya, ya nggak usah ujung tangan. Saya Tuhan. Nah, seperti itu. Satu, ya. Lagi. Dan kepada yang lain roh bersama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa bedanya pengetahuan dengan hikmat? Ya, ya, hikmat lebih pada penyelesaian dalam kehidupan. Pengetahuan lebih berbicara tentang bagaimana kita memandang, ya, kehidupan kita dari sisi nyata, fakta, dan bisa teorikan. Nah, itu yang disebut pengetahuan. Ya, pengetahuan membuat peradaban ini maju. Ya, pengetahuan adalah belajar dan belajar. Orang menjadi pintar karena pengetahuan. Ada orang-orang, yang tipe gini biasa jadi guru, saudara, ya, karena dia mampu memberikan sesuatu pengetahuan yang baik, yang mencerna, menjelaskan kenapa ini, kenapa itu. Dia mampu menjelaskan dengan clear. Ini adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa. Berikutnya, kepada yang seorang roh sama memberikan iman. Nah,
Ada yang imannya luar biasa, yang lain nggak sanggup, tapi dia mempraktekkan bahwa iman di dalam dirinya luar biasa. Pernah dengar orang kaya yang datang kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin lebih baik lagi. Kata Tuhan, jalankan 10 perintah Allah. Sudah, saya jalankan semua. Lalu kata Tuhan, bila engkau mau sempurna, perhatikan di sini, semua sudah. Tetapi bilang engkau mau yang sempurna, jualah segala harta milikmu, ikutlah aku. Nggak bisa semua orang melakukan ini, saudara. Ini yang sempurna. Inilah kekuatan iman yang luar biasa. Ya, dia jual semua yang ada. Banyak kesaksian ya yang menyatakan pada saat imannya yang luar biasa itu diberikan, dilakukan, Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi menuju ke sana ya sulit. Makanya diperlukan karunia pada Roh Kudus untuk bisa melakukan seperti itu. Berikutnya, dan kepada yang lainnya memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, ini paling favorit ya. Seperti Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang kusta bisa sembuh, orang mati disembuhkan. Kemarin saya tanya berapa orang yang disembuhkan dalam Alkitab. Seluruh Alkitab yang disembuhkan ada berapa orang? Yang muda jangan jawab, udah tahu. Ada berapa orang? Ibu-ibu, bapak-bapak? Di dalam Alkitab ada orang yang mati disembuhkan Tuhan. Oh, dibangkitkan. Terima kasih. Orang mati dibangkitkan. Ada berapa, saudara? Takut salah ya. Berarti belum punya roh pengetahuan nih. Karunia pengetahuan ya. Ada 3, saudara. Ya. Yang pertama, yang terkenal siapa? Lazarus, ya. Yang kedua, anak Yairus. Pokoknya orang-orang di Alkitab pakai us-us semua, saudara ya. Lazarus, anak Yairus. Yang ketiga adalah anak muda di Nain. Semuanya adalah anak muda. Ya, orang mati dibangkitkan. Ini masuk dalam karunia penyembuhan. Yang berikutnya, kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, ini juga sangat disukai orang, ya, melakukan mujizat. Yesus melakukan yang pertama kali adalah air menjadi anggur. Apakah kita bisa melakukan itu, saudara? Bisa, karena Tuhan berkata, engkau akan melakukan lebih apa yang aku lakukan. Kita banyak mendengar kesaksian, ya, orang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ini semua bukan karena hebat kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang mengerjakan itu semua. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki secara khusus, spesial. Oleh karena itu, bersyukurlah kita bahwa Tuhan kita yang kita sembah, Dia tidak meninggalkan kita, Dia menjanjikan kita, karena Dia selalu berjanji, ya, Dia akan kembali membawa kita ke awan-awan. Tentu semuanya mau, ya, kita datang awan-awan, ya, turun ke dunia dan membawa kita, ya, untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan selama kita ada di muka bumi ini, sampai saat Yesus terangkat, atau sampai saat kita ada di sini, saat ini kita hidup di tahun 2020, walaupun penuh dengan bencana, ada pandemi COVID meliputi bumi kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam kita memampukan kita dengan segala talenta yang Tuhan berikan. Kerjakan untuk apa? Untuk kita membangun kerajaan Allah yang ada saat ini di muka bumi ini. Ini adalah prototip
untuk kita nanti ada di surga. Amin, saudara. Segala yang Tuhan berikan kepada saudara, lakukan untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Mari, kalau kita mengamini firman Tuhan ini, kita lakukan, kita kerjakan. Mulai hari ini, mulai saat ini, kita lihat, oh Tuhan, apa yang Tuhan berikan. Jangan remehkan hal-hal kecil. Mungkin saudara, cuma sakit pilek saja. Tidak berkata, Roh Kudus, sembuhkan pilek. Itu mah urusan dokter. Ya, kadang-kadang kita meremehkan seperti itu. Tidak, apa yang ada dalam diri kita, ya, yang Tuhan karuniakan kepada kita, lakukan. Karena Tuhan sudah menyediakan sarananya. Ada Roh Kudus sebagai media bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kasih anugerah Allah membuat kami boleh duduk bersama mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu yang disampaikan tidak akan hilang sia-sia, tapi ada di hati kami, dan kami mengerti dan kami tahu bahwa Roh Kudus yang ada yang Kau karuniakan bagi kami, bagi semua jemaat-Mu, boleh berdampak luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, kami juga untuk gereja, untuk keluarga, untuk bangsa, bahkan untuk seluruh dunia. Kami lakukan itu sebagai langkah besar kami menjadikan semua bangsa murid Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dan kami terima firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara sekalian, diberkati dengan firman Tuhan. Saya percaya setiap daripada kita pasti menerima karunia dari Roh Kudus. Satu, mungkin ada yang dua. Mari kita cek apa karunia yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita kerjakan, mari kita lakukan. Saya akan bawakan beberapa pengumuman. Pertama, selamat datang untuk semua, baik yang baru maupun yang lama. Selamat datang beribadah di GBI Growth Grand Duta. Sementara ini kita beribadah di 2 kali ibadah. Ibadah pertama jam 9, ibadah kedua jam 11. Setiap daripada kita yang mau beribadah tetap harus mengisi daftar hadir di grup WA, karena kita melihat kapasitas kita hanya kurang lebih 30 orang. Kalau kita tidak mengisi daftar hadir, nanti takut kelebihan, malah bingung duduknya, nggak kebagian tempat duduk. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan persembahan mingguan maupun perpuluhan, persembahan untuk COVID dan persembahan untuk pembangunan gereja, pelunasan gereja, juga perpuluhan. Hari ini setiap daripada kita terima amplop, karena menurut saran dari GBI pusat, setiap yang memberikan persembahan harus dimasukkan ke dalam amplop untuk tidak kita saling bersentuhan, untuk mencegah, karena itu ada protokol dari pemerintah. Sementara ini mungkin kita dulu biasa setelah ibadah ada fellowship, sementara ini ditiadakan karena mengingat setiap kali ibadah hanya diberikan waktu 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Setelah itu setiap jemaat tidak boleh berkumpul dan harus kembali ke rumah masing-masing, karena pemerintah hanya memberikan waktu kita 1 jam sampai 1 jam 15 menit untuk kita punya waktu beribadah. Jadi untuk sementara fellowship akan ditiadakan sampai kondisi keadaan normal kembali. Saya rasa itu aja. Mari kita bangkit berdiri. Persembahan nanti mungkin setelah pulang kita akan ada yang memberikan kantong. Jadi kita pas pulang, jadi kita masukin di kantong persembahan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mulaikan doa syafaat kita. Yang terbaik, percaya Tuhan, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan kami menaikkan syafaat kami di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan waktu Engkau adalah waktu yang terbaik buat kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami boleh kembali beribadah dalam rumah-Mu Tuhan. Kami percaya ini juga waktu yang terbaik Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Lewat pemerintah memberikan kami izin Tuhan boleh beribadah bersama-sama Tuhan, dengan tetap melakukan protokol kesehatan ya Bapak. Bapak, kami akan doa-doa kami pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Kau melihat bangsa ini Bapa. Dalam keadaan saat ini Tuhan, Kau boleh pulihkan bangsa kami Tuhan. Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Segala virus yang masih ada dalam bangsa ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan, Tuhan Kau boleh musnahkan saat ini Bapa. Kau boleh nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Biar setiap daripada umat-Mu Tuhan boleh dapat menjalankan roda keekonominya lagi Bapa. Kami semua boleh bangkit lagi Tuhan. Kami semua boleh beraktivitas lagi Tuhan tanpa rasa takut Tuhan. Bapa, kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Urapi setiap daripada pemimpin kami Tuhan, baik presiden, wakil presiden Tuhan, bahkan setiap jajaran Tuhan, ketua DPR, MPR, sampai setiap pengurus RT RW Tuhan, biar dapat menjalankan setiap gugus tugas Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Tuhan, kami dapat jalankan dengan segenap hati kami Tuhan, untuk kami dapat menjaga diri Tuhan, untuk kami dapat tetap menjaga kesehatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kau tempatkan kami di tempat di bangsa ini Tuhan. Kami percaya ini adalah anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Bapa, saat ini kami percaya Tuhan, apapun menjadi kebutuhan gereja ini Tuhan, baik pelunasan gedung gereja tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan, yang setiap orang Tuhan boleh memberikan Tuhan berkat-berkat mereka Tuhan, sehingga gereja ini Tuhan dapat dilunaskan Tuhan. Kami Tuhan, kami percaya apa menjadi kebutuhan gereja ini Tuhan, baik untuk operasional Tuhan, kami percaya Engkau yang mencukupkan senantiasa. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Pastor Holga, Ciang yang beserta keluarga, anak-anak mereka Tuhan, apapun dilakukan tangan mereka Tuhan, yang boleh berhasil senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, hikmat marifat daripada Engkau curahkan senantiasa untuk keluarga ini ya Bapa. Kami percaya Kau tempatkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, bukan satu kebetulan. Kami percaya Tuhan boleh senantiasa memberkati ke hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan yang senantiasa melayani tempat ini Tuhan, jauh dapat senantiasa berkat daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap jemaat-Mu, berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan, dimanapun keberadaan mereka saat ini Tuhan. Dalam ibadah online sebentar jam 1 akan di-share Tuhan. Kami percaya Engkau juga tetap ada menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau Allah yang senantiasa menyertai kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa pada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur untuk-Mu ya Bapa. Kami sudah mengakhiri kebaktian ini, dan kami tahu di ujung akhir kebaktian ini kami akan mendapat berkat-Mu. Oleh karena itu, mari semua jemaat Tuhan yang dikasihi, siapkan seluruh tubuh, jiwa dan rohmu dengan menghadapkan wajah-Mu kepada Dia yang duduk di tahta, yang saat ini menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan kepadamu, diberikan kepadamu kasih karunia. Oleh karena itu, mari angkat tanganmu. Terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dicurahkan di dalam perbendaharaanmu, sehingga melimpah keluar memberkati di sekitarmu. Dan terimalah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, bangkit dan naik ke surga,
Dia akan tempat kekal bagi kita semua. Dan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa ada di dalam diri kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.